Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, salam kasih dari saya Pendeta Joki Manaik Manalu. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu ke-8 setelah Trinitatis. Oleh karena itu izinkanlah saya untuk memberitakan firman Tuhan bagi kita semua melalui akun YouTube Bagasta Manalu Rumejuk Channel. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi nats khotbah pada Minggu tanggal 7 Agustus 2022, yaitu pada minggu ke-8 setelah Trinitatis. Firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 50, ayat 1 hingga ayat yang ke-6. Mazmur 50 ayat 1 hingga ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan, saya bacakan bagi kita semua. Mazmur Asaf. Yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi, dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ketika kita bicara soal hukum, ketika kita bicara soal keadilan, menjadi sesuatu hal yang sangat sensitif, menjadi sesuatu hal yang sangat berharga, terlebih menjadi sesuatu hal yang kadang sulit untuk ditemukan. Keadilan menjadi sesuatu hal yang sangat mahal, menjadi sangat berharga bagi seseorang yang mengharapkan keadilan dan hukum. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita melihat nats ini, Mazmur, mungkin secara umum orang menganggap bahwa ini dituliskan oleh Raja Daud. Namun dari judul yang boleh kita lihat dikatakan tadi yaitu Mazmur Asaf. Asaf seorang keturunan Lewi, dia seorang pemain musik. Ya, boleh dikatakan pemusik di tengah-tengah rumah ibadat atau rumah Allah di sinagoge. Dia dalam nats ini dituliskan dia atau Mazmur ini dituliskannya, nyanyian ini bukan berasal dari pikirannya sendiri, tetapi Asaf sebagai seorang pemain musik atau pemusik di tengah-tengah rumah ibadah atau sinagoge, dia mendapatkan suatu inspirasi. Boleh dikatakan bahwa Allah menyampaikan pesan kepada Asaf melalui nyanyian ini untuk mengingatkan bangsa Israel. Asaf pada zamannya dia melayani di tengah-tengah sinagoge pada zaman Raja Daud. Dia menuliskan nats ini seturut dengan hikmat Tuhan yang berbicara kepadanya untuk mengingatkan orang-orang pada zaman itu, bangsa Israel, untuk melakukan keadilan, menunjukkan keadilan dalam setiap kehidupan mereka. Karena Allah melihat bahwa kehidupan bangsa Israel sudah sangat jauh dari keadilan. Sehingga ketika seseorang banyak melanggar hukum, maka hukuman adalah bagian yang harus diterima kepada orang-orang yang melanggar dari aturan-aturan, yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Maka melalui nats ini kita mau melihat bagaimana Allah seorang hakim. Allah lah sesungguhnya hakim yang benar, hakim yang adil. Oleh karenanya Asaf menuliskan nats ini untuk mengingatkan orang-orang pada zaman itu bahwa Allah ingin menegur orang-orang Israel pada zaman itu, baik orang-orang Yahudi, para rabi, orang-orang yang bekerja di rumah ibadat, di mana Allah melihat sudah banyak terjadi pelencengan, keadilan, korupsi,
yang hanya mementingkan diri sendiri, terlebih menyalahgunakan jabatan yang ada pada mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, keadilan tadi saya katakan menjadi sesuatu hal yang sangat mahal karena dia sangat berarti. Berbicara soal keadilan, tentu bicara soal hukum. Hukum berarti ada orang yang menjatuhkan hukum atau pengadil. Ketika kita berbicara seorang hakim, hakim merupakan pengambil keputusan atau yang menjatuhkan hukuman kepada seseorang, yang menentukan, memutuskan suatu hukuman kepada seseorang atas apa yang dia perbuat. Maka kita mau melihat nats ini ingin berbicara kepada kita semua bahwa Allah adalah hakim yang sesungguhnya. Saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita, tentu kita juga sering melihat, mendengar yang namanya hakim. Hakim yang ada di pengadilan, yang mengambil keputusan, mengketok palu untuk menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran atau kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, namun dalam realita kehidupan kita, banyak orang yang mengetahui hukum, banyak orang yang mengerti hukum, bahkan bekerja dalam bidang hukum, tetapi banyak juga yang melakukan pelencengan. Banyak juga yang mengkebiri hukuman atau keadilan itu sendiri. Banyak orang-orang yang memahami hukum, mengerti hukum, bekerja di hukum, tetapi tidak melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawabnya. Saudara-saudara terkasih, realita yang terjadi terutama di waktu-waktu yang belakangan ini soal kematian Brigadir J. Mungkin kita tidak bisa menentukan kita belum bisa menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Namun negara melalui kepolisian sedang berusaha untuk mengungkap kebenaran tersebut. Saudara-saudara terkasih, kita tidak ingin untuk menghakimi siapapun, tetapi satu hal yang pasti, Allah akan mengungkapkan apa yang tersembunyi. Jika manusia mampu untuk menutup-nutupi suatu kesalahan, jika manusia mampu untuk menutup-nutupi suatu kasus, tetapi bagi Tuhan itu tidak akan berarti. Manusia boleh menutup-nutupi kesalahannya, manusia boleh menutup-nutupi kejahatannya dan berusaha untuk menghilangkan bukti-bukti atas kesalahan dan kejahatan yang dia lakukan. Tetapi ingatlah, mata Tuhan melihat. Tuhan hakim yang sesungguhnya. Kita juga berdoa untuk apa yang sedang melanda negara kita, kasus Brigadir J. Mari kita berdoa agar para penegak hukum atau lembaga-lembaga yang telah turun tangan untuk mengatasi kasus tersebut boleh secara jujur. Karena berbicara soal hukum, berbicara soal keadilan, harus berbicara soal kejujuran. Kita berdoa, para penegak hukum boleh bersikap jujur dengan kesungguhan untuk mengungkap kasus kematian Brigadir J dan tragedi yang terjadi di rumah Bapak Sambo. Maka kita juga berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan mampu untuk mengungkapkan apa yang sedang terjadi di tengah-tengah negara kita. Kasus yang boleh kita anggap sebagai kasus yang besar, yang sedang viral. Saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, melalui firman ini mengingatkan kita semua. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Maka siapa yang berani berbuat harus berani bertanggung jawab. Banyak manusia yang mengharapkan keadilan di tengah-tengah hidupnya di negara kita ini.
Namun terkadang keadilan itu sangat sulit untuk didapatkan. Tetapi ingatlah, Allah adalah hakim yang adil. Allah tahu untuk melakukan apa, untuk mengungkapkan setiap hal, setiap kebenaran di tengah-tengah kehidupan orang yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, berbicara soal hakim, berbicara soal bagaimana memutuskan suatu perkara, menunjukkan suatu keadilan. Kita sering melihat bahwa hukum itu terkadang hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas. Orang-orang yang mungkin memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan, seolah-olah mampu untuk menghempang hukuman yang akan datang, untuk menghempang keadilan yang mungkin dapat menyudutkan dirinya atau memberatkan diri seseorang. Oleh karena kekuatannya, dia mampu, dia berusaha untuk membelokkan hukum. Namun bagi orang-orang yang miskin, orang-orang tidak mempunyai apa-apa, dia seolah-olah lemah. Sehingga hukum itu, keadilan itu tidak dia dapatkan. Sehingga dengan mudah hukum itu jatuh hanya kepada orang-orang yang lemah. Jangan pernah belokkan keadilan. Jangan pernah membelokkan kebenaran. Dan jangan pernah menutup-nutupi setiap kejahatan. Jika manusia mampu untuk menutup-nutupi itu di dalam dunia ini, tetapi tidak bagi Tuhan. Tuhan akan datang sebagai hakim yang adil. Dia akan datang sebagai hakim yang benar untuk mengadili siapapun yang melakukan setiap pelanggaran-pelanggarannya. Saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, hakim yang adil, hakim yang benar, yaitu Allah, memberikan hukuman sesuai setimpal dengan perbuatan seseorang. Maka kita diingatkan, ketika kita mampu untuk berbuat, bertanggung jawablah untuk setiap hal yang kita lakukan. Namun jika kita tidak ingin menerima murka dan amarah Tuhan, maka hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah di dalam keadilan. Lakukanlah kebenaran-kebenaran, katakanlah yang benar dan katakanlah yang salah di dalam setiap perkara yang kita hadapi, dalam setiap perjalanan hidup yang kita lewati. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, seperti yang saya katakan tadi, dunia mungkin tidak melihat apa yang kita perbuat, tetapi ingatlah, Tuhan selalu mengetahui dan melihat setiap perbuatan yang kita lakukan. Kita tidak akan pernah bisa lari dari hukuman Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa lari dari hakim yang adil, hakim yang benar, yaitu Allah sendiri. Jika kita berusaha untuk lari dari hukuman dunia ini, oke, bisa saja. Jika kita berusaha untuk menutupi kejahatan kita dalam dunia ini, bisa saja. Tetapi tidak bagi Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus, hiduplah di dalam kebenaran, hiduplah dalam keadilan, agar melalui hidup kita tercipta suatu hidup yang benar. Melalui kebenaran yang kita lakukan tercipta kehidupan yang baik. Melalui keadilan yang terpancar dari hidup kita, maka tercipta kehidupan yang aman dan nyaman. Kiranya melalui nats khotbah pada minggu ini, yang mengingatkan kita bahwa Allah adalah hakim yang adil, hakim yang benar, maka kita juga diajak untuk menjadi orang-orang yang dapat melakukan setiap kebenaran, mengatakan apa yang benar, melakukan setiap yang baik, melakukan keadilan di tengah-tengah kehidupan kita. Janganlah kita menjadi orang-orang yang menindas orang lain. Janganlah pakai kekuasaan yang kita miliki, janganlah pakai jabatan yang kita miliki untuk membalas kejahatan kepada orang lain.
Janganlah pakai kekuasaan yang kita miliki, janganlah pakai jabatan yang kita miliki untuk menindas orang yang lemah. Untuk karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika saat ini Bapak Ibu sedang dipercayakan oleh Tuhan dalam suatu pekerjaan, dalam suatu jabatan, terlebih dalam bidang hukum, penegak hukum, saya berpesan bagi kita semua, lakukanlah di dalam kebenaran. Lakukanlah dalam rasa takut akan Tuhan. Dengan rasa takut akan Tuhan, maka keadilan, kebenaran akan selalu berdiri dengan tegak. Tidak akan mampu, tidak akan ada orang yang mampu untuk membelokkannya. Karena Tuhan akan selalu berpihak kepada orang-orang yang benar. Karena Tuhan akan berpihak kepada orang-orang yang lemah. Untuk itu saudara-saudara terkasih dalam Yesus Kristus, janganlah kita pakai kekuasaan yang ada sama kita, kehebatan yang ada sama kita, untuk membelokkan kebenaran. Karena Tuhan adalah hakim yang adil. Dia akan melihat setiap langkah, setiap perbuatan yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan Allah. Maka Allah sendiri akan berdiri, akan menunjukkan, akan menjadi hakim bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran di dalam setiap kehidupannya. Kiranya Tuhan menguatkan kita menjadi orang-orang yang menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Sekali lagi saya mau katakan, mari kita berdoa di tengah-tengah situasi saat ini yang masih sangat viral, kasus kematian Brigadir J dan tragedi yang terjadi di rumah Bapak Sambo. Doa kita kiranya para penegak hukum, orang-orang yang memiliki kompeten untuk menyelesaikan masalah itu, mampu bekerja dengan baik, transparansi, dan secara iman. Haruslah takut akan Tuhan. Jangan pernah mencoba menutup-nutupi, karena Tuhan melihat segalanya. Tuhan tahu, dan yakinlah bahwa Tuhan juga akan bertindak untuk mengungkap setiap kebenaran di tengah-tengah kehidupan orang yang berusaha untuk membelokkan hukum dan keadilan. Amin. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus memuatkan kita semua.